yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Mari semua jemaat katakan mengalirlah. Biarlah Roh Allah mengalir di tempat ini. Oh Yesusku, mengalirlah Roh Kudus. Oh Roh, pulihkan. Tanpa musik kami katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biarlah kami semua mengalami aliran kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah oh Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi dengan lembut katakan mengalirlah, mengalirlah. Haleluya. Engkau ada di tempat ini, Roh Kudus. Mengalir, mengalir. Oh, haleluya. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Amin. Pulihkan
yang berkuasa. Terima kasih. Dia Allah yang luar biasa. Kami merasakan aliran roh-Mu boleh mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Engkau luar biasa buat kami. Biarlah Tuhan, aliran Tuhan terus mengalir, menjamah, mengurapi, melawat setiap umat-umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan Tuhan. Kuasa itu boleh menjamah kami. Kuasa itu boleh melawat kami. Sehingga kami semua yang hadir sebentar boleh pulang dengan sukacita. Pulang dengan kebahagiaan. Pulang dengan pemulihan. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara, Engkau menyatakan apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi maksud-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu buat kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan, dipuji, dibesarkan. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami telah siap dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati bersama saya kita katakan amin. Mari kita beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh ada di minggu yang ke-39. Kita ada untuk sama-sama menikmati anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengawali minggu yang ke-39 ini dengan pemberitaan firman Allah, dengan ibadah yang tentunya kita ingin semua yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik saudara yang diberkati Tuhan, tema khotbah pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang keluarga yang melayani Tuhan. Ini tema khotbah yang akan kita perhatikan pada kesempatan pagi diberkati ini. Keluarga yang melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita menemukan ada beberapa jenis keluarga. Ada keluarga yang saudaraku beribadah kepada Tuhan. Ada keluarga yang juga hidupnya tidak menyenangkan Tuhan. Hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya membuat Tuhan disakiti saudara. Dan tetapi juga dibalik dari keluarga-keluarga yang tadi saya katakan itu, ada keluarga-keluarga juga yang melayani Tuhan. Keluarga yang memberikan totalitas kehidupan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Nah pagi hari ini saudara, kita akan memperhatikan beberapa ayat-ayat seputaran tentang keluarga yang melayani Tuhan. Misalnya di dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 kita menemukan ada keluarga Stefanus. Keluarga Stefanus ini adalah keluarga yang melayani Tuhan. Perhatikan, ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Jadi saudara, keluarga Stefanus adalah keluarga yang melayani Tuhan. Sejak mereka bertobat, sejak mereka memberi diri mereka kepada Tuhan di Akhaya, Alkitab tadi mengatakan mereka melibatkan diri mereka, mereka memberikan diri mereka bagi pelayanan pekerjaan Tuhan.
Dan saudara, ini bukan hanya sekedar contoh buat kita semua yang ada pada pagi hari ini sebagai keluarga-keluarga Kristen, tetapi ini merupakan juga perintah Tuhan atau bagian daripada kebenaran firman Allah yang menghendaki kita untuk juga memberikan keluarga kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, misalnya ayat ini mengatakan 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Paulus mengatakan begini kepada jemaat Efesus, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup, dikatakan sebagai keluarga Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus mengatakan sekalipun aku terlambat, aku mungkin tidak bisa datang ketemu kamu di Efesus, tetapi jemaat, ingatlah bahwa kamu semua adalah keluarga Allah. Nah, apa fungsi dari keluarga Allah itu? Paulus mengatakan di dalam ayat itu, dia mengatakan jemaat dari Allah yang hidup. Itu yang pertama. Tetapi bukan hanya jemaat, ayat itu mengatakan tiang penopang. Nah, jadi saudara, keluarga Allah atau keluarga Kristen atau keluarga yang disebut dengan jemaat Allah adalah keluarga-keluarga yang menjadi tiang penopang. Tiang penopang, yang dimaksud dengan tiang penopang ini adalah orang-orang yang, saudaraku, melibatkan diri mereka, orang-orang yang mau memberi hidup mereka untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, sama seperti Stefanus dan keluarganya. Jadi kalau kita jadi Kristen, jangan cuma berpikir saudara jadi jemaat Allah. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang cuma sampai kepada berpikir jemaat Allah saja, maka kita kehilangan esensi daripada panggilan Tuhan sebagai tiang penopang, keluarga yang mendukung pekerjaan Tuhan, keluarga yang turut ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini sesuatu yang penting buat orang-orang percaya, saudara yang diberkati, ya. Sehingga Paulus bilang, kalau saya tidak sempat datang juga, kamu di situ bisa pelayanan, kamu di situ bisa menopang pekerjaan Tuhan dengan Timotius, kamu di situ bisa mendukung pekerjaan Tuhan, kamu di situ bisa membantu pelayanan. Kalau saya tambah lagi bahasa, mungkin kamu di situ bisa ada yang khotbah ya khotbah, kamu di situ kalau ada yang bisa singers ya singers, kalau kamu di situ ada yang bisa pimpin pujian ya pimpin pujian lah. Kamu semua tiang penopang, kamu semua dasar dari kebenaran. Nah, ini kita tidak boleh lupakan. Nah, karena itu di Efesus ada satu keluarga lagi yang saya mau tunjukkan kepada kita, yang juga memberi diri mereka di dalam pekerjaan Tuhan. Keluarga itu adalah namanya keluarga Onesiforus, ya. Keluarga Onesiforus. Ini keluarga di Efesus yang menjadi tiang penopang, yang menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Mari jemaat, kita akan membaca ada 2 ayat bagian ini, saudara. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat 18 bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak mau menjumpai aku di dalam penjara. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ayat 18, 1, 2, 3. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Jadi keluarga Onesiforus ini adalah keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga Onesiforus ini adalah keluarga yang memberi dirinya kepada pekerjaan Tuhan yang ada di Efesus. Bahkan tadi Paulus mengatakan semua orang sudah tahu betapa banyaknya pelayanan
yang mereka lakukan di Efesus. Saudara yang diberkati Tuhan, ini keluarga yang luar biasa. Ini keluarga yang tadi boleh saya katakan sejajar dengan keluarga Stefanus. Dan masih banyak ada keluarga-keluarga lain, misalnya keluarga Priscilla dan Aquila. Itu juga keluarga yang melayani Tuhan, saudaraku. Di dalam perjanjian lama ada keluarga Yosua. Dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-10 itu di sana ditunjukkan secara eksplisit bagaimana Yosua bersama dengan keluarganya itu memberi kepada Allah Yahweh hidup mereka, pelayanan mereka berikan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita mau belajar dari keluarga Onesiforus. Kita mau belajar dari keluarga yang melayani Tuhan ini. Saya tidak akan membahas soal Yosua, saya tidak membahas soal Stefanus, tapi fokus pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keluarga Onesiforus yang melayani Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, siapakah Onesiforus itu? Nah, ini pertanyaannya. Siapakah Onesiforus itu? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, nama Onesiforus itu hanya muncul 2 kali saja, ya. Semuanya di dalam suratan Timotius, saudaraku. 2 Timotius pasal yang pertama dan nanti di 2 Timotius pasal yang keempat. Jadi saudara, ini nama-nama yang sangat tidak familiar. Ini nama-nama yang hanya disebutkan 2 kali di dalam Alkitab. Ini nama-nama yang tidak diumumkan terus-menerus di dalam perjalanan isi Alkitab. Tetapi meskipun hanya 2 kali, saudaraku, dikatakan atau disebutkan di dalam Alkitab, keluarga Onesiforus mempunyai peranan yang sangat kuat di dalam pelayanan seorang yang bernama Paulus. Pelayanan Paulus bisa maju, pelayanan Paulus bisa membawa banyak jiwa kepada Kristus, pelayanan Paulus bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang. Itu karena ada satu keluarga yang namanya keluarga Onesiforus. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Onesiforus itu artinya pembawa berkat. Jadi namanya itu cocok dengan depung orang, pembawa berkat. Onesiforus, pembawa berkat. Ya saudara, karena sekarang itu banyak orang namanya tidak cocok dengan dirinya. Ya saudara, ingat itu. Jadi nama itu mesti cocok dengan pribadi orang, ya. Pembawa berkat, Onesiforus. Ternyata di mana-mana dia menjadi keluarga yang bawa berkat. Ya, di Efesus, di Tesalonika, di tempat-tempat pelayanan Paulus, dia memberi diri mereka untuk pekerjaan Tuhan, menjadi pembawa berkat. Ini nama yang jarang, saudaraku, tapi saya sarankan kalau saudara ada yang punya anak lagi, kasih nama Onesiforus, pembawa berkat, ya saudaraku. Nama keren ini, Onesiforus. Meskipun hanya 2, Onesiforus 2 kali ya di dalam Alkitab, tapi artinya itu bagus sekali, pembawa berkat, ya saudara. Ini penting. Jangan kasih nama Yudas Iskariot, nanti dia tidak jadi berkat, ya. Jadi Onesiforus, pembawa berkat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadi keluarga Onesiforus ini adalah keluarga pembawa berkat. Keluarga pembawa berkat, ya saudara. Di mana-mana, di tengah pelayanan, mereka menjadi orang yang membawa berkat. Nah, saya mau berikan satu penekanan penting buat kita sekalian sebelum kita masuk lebih jauh lebih dalam. Ini menjadi sebuah contoh yang harus menjadi bagian hidup keluarga kita, yaitu bahwa kita juga menjadi keluarga pembawa berkat. Keluarga Onesiforus di zaman akhir ini, keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang memberi totalitas hidup kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, jadi bukan hanya bapaknya saja yang melayani,
bukan hanya Onesiforusnya saja yang melayani, istrinya juga melayani, anak-anaknya juga melayani. Saudara yang diberkati Tuhan, itu yang namanya keluarga Allah, itu yang namanya tiang penopang, itu yang namanya jemaat Tuhan. Ya. Separuh bapak-bapak bilang begini, sudah mama sah, bapak biar ketong dibawa sah. Ya saudaraku, jangan. Bapak itu justru imam. Kalau di dalam Alkitab, dia itu kepala. Bukan hanya kepala rumah tangga, tapi kepala pelayanan. Itu laki-laki. Saudara, ingat ini baik-baik ya. Jadi suami-suami kita ini bukan hanya saja kepala rumah tangga, kita ini kepala pelayanan di rumah tangga kita masing-masing. Motor penggerak kerohanian di dalam rumah tangga itu terletak pada bapak-bapaknya dulu, saudaraku. Itu terletak pada kaum Adam, kaum laki-laki itu menjadi kepala, saudaraku. Ya, coba baca ayat ini ya. Saya minta tolong, Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Coba ya dibacakan ini. Kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Terus. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Lanjut, sabar. Tapi percabulan dan perupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Langsung lompat. Saya maksud itu ayat 22, 23. Silakan. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus. Karena suami adalah kepala istri. Saudara dengar itu ya. Sama seperti Kristus kepala jemaat. Jangan lupa ini kalimat. Suami itu kepala istri, bukan kepala istri seperti gubernur mengepalai provinsi, tidak. Mengepalai istri sama seperti Kristus. Itu kata kalimat penting. Adalah kepala jemaat. Tidak dikatakan sama seperti presiden adalah kepala negara, tidak. Sama seperti kepala desa yang adalah kepala dari sebuah desa, tidak. Dia dikatakan kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ini penekanannya. Jadi kalau saudara suami tidak memberi diri kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, ini tidak berarti saya melemahkan istri-istri ya. Saya tidak mau melemahkan istri-istri, tapi saya mau kasih tahu ini juga supaya yang belum menikah pikir baik memang dari sekarang. Ya saudara, kalau seorang suami itu tidak menjadi kepala istri dalam pelayanan, saudaraku, maka itu akan menjadi sebuah racun di dalam rumah tangga. Maka mau dibawa kemana iman istrimu? Mau dibawa kemana iman anak-anakmu? Sementara kepalanya saja, saudara yang diberkati Tuhan, tidak menjadi kepala rohani. Ikan itu busuk bukan dari ekor, tapi ikan itu busuk dari kepala. Karena itu orang kalau pi beli ikan, orang pintar yang pi beli ikan, dia mesti buka gargantang lebih dahulu. Kenapa? Karena busuk itu dari kepala, dia son busuk dari badan. Kalau gargantang susane segar lai atau gargantang sumelek, maka otomatis dia pun badan melek, saudara. Ya. Dia akan bau busuk itu dari kepala lebih dulu, saudara. Itu ikan. Saya cuma mau kasih ilustrasi gambaran ini. Jadi kalau dalam sebuah keluarga, sekali lagi saya tidak melemahkan ibu-ibu, tapi saya mau bangkitkan buat orang-orang muda yang belum menikah, terutama para wanita, supaya Anda ingat ini ya. Makanya suami itu penting sekali ya. Jangan cuma cari suami yang kaya,
Jangan cuma cari suami yang, saudaraku, karirnya bagus. Jangan cari suami yang hanya pangkatnya tinggi. Carilah suami yang bisa mengepalai keluargamu sebagai seorang imam, pelayan di dalam rumah tangga. Amin. Ini penting, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau tidak, nanti kita tidak bisa menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Pria ini penting sekali, atau terutama suami-suami, itu penting. Saya mau tekankan buat kita semua. Makanya ini zaman ini sedang terbalik ini, saudara. Ini zaman ini sedang terbalik dengan Alkitab. Ya. Karena kalau saudara memperhatikan mulai dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru, saudaraku, meskipun ini budaya patrialis, budaya di mana laki-laki menjadi prioritas, ya, di dalam Alkitab. Tetapi saudaraku memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa prioritas seorang laki-laki atau budaya patrialis itu, saudara, tidak hanya terjadi dalam dunia sekuler. Bukan hanya terjadi dalam dunia sekuler, seorang menjadi raja harus laki-laki, seorang yang menjadi imam harus laki-laki, seorang yang, saudaraku, itu bukan hanya sekedar dalam dunia sekuler, pemimpin harus laki-laki. Tetapi dalam dunia kerohanian pun, kalau kita telusuri dari Alkitab, kitab perjanjian lama, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, perempuan itu jarang. Saudara yang diberkati, perjanjian lama hanya berapa perempuan? Deborah yang disebut Nabiah, ya, Esther, Ruth, hanya beberapa orang saja. Tapi coba saudara bandingkan dengan para laki-laki, terlalu banyak, saudaraku. Mengapa? Karena memang bukan hanya, saya ulang lagi, bukan hanya budaya patrialisnya, tetapi Tuhan memberikan otoritas kepada seorang pria untuk menjadi pemimpin rohani, menjadi kepanjangan tangan Allah dalam sebuah rumah tangga. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya tadi saya bilang ini dunia terbalik. Kalau sekarang kita lihat hampir semua perempuan, pendeta-pendeta di gereja tertentu, saudara, perempuan paling banyak, laki-lakinya hitung jari. Dunia terbalik, zamannya terbalik, saudaraku. Majelis-majelis di gereja lebih banyak perempuannya dibanding laki-lakinya. Dunia terbalik. Kita sudah membalik fakta Alkitab ini. Fakta Alkitab membuktikan kepada kita justru para pria itu menjadi penopang. Justru para pria itu, suami-suami itu menjadi orang-orang yang berdiri di garda terdepan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam barisan pelayanan. Sekaligus saya mau ingatkan juga buat anak-anak muda yang laki-laki, supaya mulai dari dini itu persiapkan lumpur rohani baik, ya. Supaya nanti menikah tuh bisa bawa istri itu setia dengan Tuhan, bisa bawa anak-anak setia dengan Tuhan. Ada suami setiap kali makan, mama doa, mau tidur mama doa, bangun pagi mama doa, bersaksi mama bersaksi. Kok mama terus? Masak mama, ya sudah, urus anak mama, semua mama habis, mulai dari rohani sampai jasmani mama. Haslu, bapak cari uang sah. Ini dunia terbalik, saudaraku. Justru orang minta maaf agama seberang. Saya kemarin nonton film, ya saudara, ya, wah, suami mesti jadi pemimpin. Jadi kalau dong mau doa itu suami di depan, istri di belakang, baris kedua, baru suami mulai. Dan di belakang ikut.
Ini muka contoh. Muka belok kiri, ada mulai belok kiri. Kalau muka belum belok kiri, langsung belok kiri. Saudara, tunduk dong, tunduk di belakang. Laki-laki di muka. Dong yang saudaraku penyembahannya salah, tapi imamnya laki-laki, kepala keluarga. Makanya jangan anggap remeh kerohanian, saudara. Ini esensi kekristenan. Tuhan tidak minta maaf dalam tanda kutip, Tuhan tidak memberi mandat kepada ibu-ibu, no. Tuhan tidak memberi mandat kepada istri-istri, tidak. Dia beri kepada suami-suami, itu mandat. Mandat ilahi itu diberikan kepada suami-suami. Ya. Ini kita tidak boleh lupa fakta ini. Kalau istri yang bilang, bapak yang doa, itu masuk akal. Ya saudara, iya, bapak yang doa. Ya karena bapak yang mesti jadi imam. Tidak berarti mama tak usah berdoa, tidak. Tapi saudara diberkati Tuhan, ini jadi contoh nih, ini patron dalam hal kerohanian. Saudara yang diberkati, yang lebih parah lagi, bapak dan mama di rumah, anak yang pergi gereja, itu lebih soe. Ya karena ada itu, ya saudara. Sudah bosong pi, sudah bapak dan mama istirahat tahan dulu, ya saudara. Jadi anak-anak pergi gereja, tapi kalau giliran pi pesta, ingat ya, jaga rumah, jaga adik-adik dong. Bapak dan mama mau pi pesta dulu. Kalau pesta dong pi, gereja dong suruh anak-anak yang pi. Saudara, ini makanya saya bilang dunia ini tabalek. Ya, yang tabalek itu dia manusia berotak-otak, non tabalek semua. Ya. Mereka merubah esensi di dalam Alkitab ini, firman Allah ini. Saudara, keluarga harus melayani Tuhan. Ini jangan lupa, keluarga harus memberi dirinya kepada Tuhan. Itu penting sekali. Saya bilang mulai dari kepala rumah tangga, turun kepada istri, anak-anak, semua melayani Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kita tidak boleh lupa ini, ya, karena kita ini adalah Onesiforus, pembawa berkat, pembawa berkat. Kita ini kasih tugas itu oleh Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya sekarang, pada keadaan apa? Yang keduanya, tadi satu, siapakah Onesiforus? Yang kedua, pada keadaan apa keluarga Onesiforus ini melayani Tuhan? Saudara, kalau kita telusuri suratan Timotius 1 dan 2, ya, maka kita menemukan bahwa zaman di mana Paulus melayani dan Timotius melayani di Efesus, itu bukan, saudaraku, keadaan yang baik dan menyenangkan. Bukan keadaan yang lagi enak-enak sehingga orang kemudian bergairah. Onesiforus kemudian tertarik. Onesiforus kemudian bilang, wih enak ya lihat Paulus dengan ini Timotius melayani, ekotong juiko melayani. Bukan, justru keluarga ini melayani di saat keadaan tidak menyenangkan, keadaan sulit, keadaan lagi menderita, keadaan lagi mencekam. Siapa berani setia dengan Tuhan, mati, saudara, di penjara, dibunuh, dibakar, dianiaya. Ini saat itu, saudara yang diberkati Tuhan, lagi dalam keadaan sulit ini, menderita, situasi mencekam. Saudara, terlihat dari ayat ini, perhatikan 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Saudara lihat ini, banyak yang sudah mulai sebenarnya bukan malu, takut. Karena di ayat 7 di sana dikatakan Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan keberanian, kasih. Lalu ayat 8 baru dia bilang jangan malu. Berarti ini ada kaitannya, ada relevansinya, ada benang merahnya. Ternyata saudaraku, mereka ini mulai takut bersaksi
Karena Paulus sudah dipenjara dalam hukuman. Pikir-pikir jangan sampai kotong ju iko Paulus lai gara-gara melayani Tuhan, gara-gara memberi hidup kepada Tuhan, akhirnya kita juga dihukum, kita juga ada dalam penjara. Tak usah. Tapi Paulus kemudian berkata, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini situasi yang ada pada waktu di mana Onesiforus melayani Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagian orang berkata, aduh saya ini punya masalah terlalu banyak, jadi saya tidak bisa melayani dulu, tunggu masalah selesai. Kalau tunggu masalah selesai, kapan kamu melayani? Karena tidak akan pernah masalahmu selesai. Satu masalah selesai, muncul masalah baru. Saudaraku, masalah satu baru selesai lagi, baru lagi datang. Masalah ini tidak akan pernah habis. Kalau Onesiforus mau pakai itu alasan, maka Onesiforus bilang, tunggu Paulus, kalau su aman dulu, kalau lu su keluar dari penjara dulu, kalau keadaan situasi su mulai membaik dulu, baru beta akan memberi diri dan keluarga. Tidak, saudaraku, dalam keadaan itulah, dalam keadaan yang sulit dan sukar itulah, keluarga Onesiforus memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Ini kita tidak boleh lupakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ingat baik-baik ini, saudara. Jangan tunggu baik dulu. Sebagian lagi berkata, Pak Pendeta tunggu dulu. Ya, kami sekarang ini kami perbaiki, kami punya ekonomi dulu, Pak Pendeta. Kalau ekonomi kami sudah bagus, kami akan melayani Tuhan. Kapan? Untung-untung ekonomimu bagus, saudaraku, kamu masih hidup 10 tahun, 20 tahun lagi. Jangan sampai ekonomimu bagus hari ini, besok Tuhan cabut nyawamu. Saudaraku, kalau tunggu model kayak begini, saya pakai bahasa yang orang dunia sering sebut, kucing keluar tanduk juga Anda tidak akan melayani Tuhan. Saudara yang diberkati, karena Anda tunggu situasi ekonomi membaik dulu, situasi ekonomi jadi lebih baik dulu, baru saya melayani Tuhan. Sebagian lagi berkata begini, Pak Pendeta tunggu. Tunggu apa? Tunggu kalau saya sudah pensiun dulu. Baik kalau kau pensiun dulu, tapi kalau eskadar atas turun dulu sebelum kau pensiun, kapan? Tidak ada yang tahu kan? Karena itu ingat baik-baik, situasi tidak boleh membuat kita akhirnya memberi alasan untuk tidak memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Situasi tidak boleh menjadi sebuah alasan untuk kita akhirnya tidak memberi diri kita untuk menjadi tiang penopang gereja pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak boleh jadi alasan. Kalau itu jadi alasan, saya curiga Anda tidak akan sempat melayani Tuhan, saudara. Dan mungkin tinggal ada penyesalan nanti. Karena itu kan saya selalu berikan contoh, memberikan saudara cerita-cerita yang mungkin ya sebagian orang berpikir ya ini lelucon. Tapi lelucon ini sebenarnya punya makna supaya kita mulai tergeraklah memberi diri untuk melayani Tuhan. Ada orang sehat-sehat kan kita minta, bisa kok bantu WL singers di gereja, lupung suara tuh bagus. Aduh Bapak minta maaf, untuk sekarang belum bisa Bapak. Kenapa? Schedule padat Bapak. Oh baik, saudara. 2 tahun kemudian ketemu lagi saudara, schedule sudah tidak padat, tapi dia sudah begini. Bapak, sekarang saya mau melayani Tuhan. Aduh, melayani ke mana? Lu pegang mic nanti begini, saudara. Ini kacau kita. Sedangkan yang pegang mic lurus sama sekacau, apalagi lu yang sebegini lebih kacau lah. Nah kalau begini, kan mau melayani bagaimana? Tidak bisa lagi.
Tidak bisa lagi, saudara. Tidak bisa lagi. Ya, ingat baik-baik itu. Kita kan tidak pernah tahu ini. Jadi ingatlah, situasi tidak boleh membuat Anda lalu kemudian ambil keputusan, saya tidak bisa melayani Tuhan hari ini. Karena situasi belum mendukung, secara ekonomi belum mendukung, secara waktu belum ada, secara apalagi saudaraku, finansial belum cukup, keluarga belum mendukung. Kalau seperti ini, maka tidak ada orang, saudaraku, yang bisa memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Situasi apapun, berilah hidup saudara untuk melayani Tuhan. Lihat ini ayat selanjutnya, 2 Timotius pasal 1 ayat 7 tadi. Nah ini, mereka ini ketakutan ini. Tadi saya sudah singgung. Jadi kenapa ada ayat 8? Karena ayat ini ketakutan mereka. Makanya Paulus bilang, Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan, roh yang membangkitkan kita kuasa, kekuatan, kasih, ketertiban. Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu yang Tuhan taruh atas hidup kita. Kekuatan untuk melayani Tuhan, kasih untuk melayani Tuhan, ketertiban untuk melayani Tuhan. Itu yang Tuhan kasih ya. Jadi ini pelajaran menarik pagi hari ini untuk kita mulai mengintrospeksi diri kita. Yang kedua, mereka melayani Tuhan dalam keadaan apa? Dalam keadaan mayoritas orang sudah mundur tinggalkan pelayanan, saudaraku. Jadi ini bukan lagi rame-rame, bukan lagi semua, weh saya mau melayani, yang ini juga bilang saya mau melayani. Tidak, ini justru semua orang lari, semua orang tinggalkan pelayanan, semua orang tidak suka yang namanya melayani. Keluarga Onesiforus maju, kami mau melayani. Saudara, ini bukan gampang. Di tengah-tengah situasi orang tidak anggap pelayanan itu sesuatu yang penting dan familiar, mayoritas orang tinggalkan pelayanan. Lihat ayat ini, saudara yang diberkati Tuhan. Bersama jemaat baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan semua lari. Tapi tiba-tiba ayat 16, Onesiforus maju, yang lain mundur, yang lain suka pelayanan, yang lain mau beri diri pelayanan. Tapi tiba-tiba Onesiforus maju dan bilang, kami keluarga melayani Tuhan. Wow, ini keren saudara. Ini dulu, ini bukan main-main. Semua mereka di daerah Asia kecil lari dong. Nah, semua ikut Paulus. Kok Paulus sudah di penjara nih, betul ikut dia nih, betul sia-sia, jual nyawa nih ikut dia nih. Termasuk Figelus dan Hermogenes. Ini mungkin 2 orang tokoh penting dalam jemaat Asia kecil, Figelus dan Hermogenes. Makanya kalau lagi ada yang rencana mau punya anak, jangan siap nama Figelus dan Hermogenes. Itu manusia son betul dong ya. Onesiforus, wah ini keren ya saudara. Keluarga yang melayani Tuhan di saat mayoritas sudah tidak lagi mau pelayanan. Itu situasi yang dialami oleh orang-orang, saudaraku. Ya, ini penting ini, saudara. Jadi adakah kita mau begitu? Ketika orang ditawarkan, kamu mau pelayanan? Saya tidak mau. Kamu mau? Saya tidak mau. Kamu mau? Saya tidak mau. Kamu? Saya mau. Wah, itu keren. Kalau ini kamu mau, baru kamu juga mau. Itu bisa ikut-ikutan. Karena ini mau, jadi kau juga mau. Tapi coba ini tidak mau, ini tidak mau, ini tidak mau, ini tidak. Tiba-tiba kau bilang kau mau. Wow, itu tuh bukan gampang itu, saudaraku. Itu tidak mudah. Itu yang dilakukan oleh Onesiforus. Itulah yang dilakukan oleh keluarga ini ya, saudara. Jadi pelayanan itu bukan ikut-ikutan, pelayanan itu bukan ikut rame, tapi pelayanan itu keputusan pribadi.
Makanya tidak bisa diganggu gugat. Lu semua ikut terserah lu, beta mau. Beta son terganggu dan lu, ini panggilan. Saudara yang diberkati Tuhan. Sekarang kita masuk bagian terakhir. Bagaimanakah keluarga Onesiforus itu melayani Tuhan? Ya saudara. Ya, jadi ingat, mereka melayani bukan dalam keadaan yang menyenangkan. Mereka melayani di saat orang semua mundur di tengah pelayanan. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara atau bagaimana action mereka, keluarga ini, di dalam melayani Tuhan. Paulus memberikan kesaksian dalam 2 ayat yang kita baca, saudaraku. Yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan, keluarga ini melayani Tuhan dengan spirit, dengan semangat yang tidak kendor. Ya saudara, mereka melayani dengan spirit, dengan semangat, dengan passion, gairah yang tidak kendor. Saudara yang diberkati Tuhan, dari mana tahu? Sekarang kita baca 2 Timotius 1 ayat 16 bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang. Sampai di situ saja, berulang-ulang. Jadi bukan 1-2 kali, saudaraku, berulang-ulang. Ini berarti keluarga ini adalah keluarga yang melayani dengan semangat, tidak kendor mereka. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 kali, bukan, berulang-ulang kali. Mereka datang, mereka pergi, mereka melayani Tuhan dengan semangat ini tentunya. Kalau orang bisa melakukan sesuatu dengan berulang-ulang kali, orang bisa melakukan sesuatu dengan terus-menerus, itu tidak mungkin kalau dia tidak punya spirit, kalau dia tidak punya semangat. Kalau dia tidak punya spirit dan dia tidak punya semangat, dia pasti hari ini lakukan, besok dia jenuh, besok dia capek, besok dia bilang mundur tahan, besok dia bilang istirahat dulu, pensiun dulu, atau cuti dulu. Tapi keluarga Onesiforus tidak demikian. Mereka melayani dengan terus menerus, dengan spirit, semangat yang tidak kendor untuk pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Ini kita tidak boleh lupakan. Lihat ini keluarga, saudara yang diberkati Tuhan, punya spirit ini, punya semangat ini dalam melayani Tuhan. Ya, karena ini yang Alkitab kehendaki buat kita. Ya, bukankah ayat ini mengatakan dengan jelas ini? Roma 12 ayat yang ke-11 bersama kita baca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan jangan kendor, saudaraku. Semangat untuk melayani Tuhan ini jangan kendor. Ulang-ulang justru ada masalah, ya. Terus menerus juga tidak jadi masalah. Melayani harus dengan spirit, dengan semangat, pantang mundur, pantang menyerah. Ya saudara, ini orang yang melayani Tuhan. Jadi keluarga Onesiforus ini luar biasa ini. Mereka bukan melayani 1-2 kali, mereka bukan melayani 1-2 bulan, mereka bukan melayani 1-2 hari, terus menerus, berulang-ulang, 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 berulang-ulang. Pagi hari ini mari semua kita, ya, apapun kapasitas yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya, jangan bosanlah melayani Tuhan. Ayo, beri hidup kita untuk melayani Tuhan, beri diri kita untuk melayani Tuhan, ya. Beri hidup saudara dan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semangat kita tidak boleh kendor. Hari ini anak-anak kita sudah mulai tampilkan untuk mereka juga terlibat di dalam pelayanan. Ya saudara, melayani Tuhan, ya. Keluarga kita harus melayani Tuhan. Beri support, beri dukungan supaya mereka mulai terbiasa untuk melayani Tuhan, untuk memberi hidup mereka kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Kedua, mereka melayani dengan roh ketundukan kepada pemimpin. Saudara lihat ini ayat ya.
Walaupun keluarga Onesiforus ini seorang keluarga sendiri yang melayani, tapi dong son makan puji. Sonde, saudara. Ya, dong son anggap bahwa dong terlalu penting di itu pelayanan Paulus. Tidak. Mereka justru, saudara yang diberkati Tuhan, memberikan ketundukan mereka kepada seorang yang bernama Paulus. Meskipun Paulus lagi di penjara. Saya ulang ini, keluarga ini adalah keluarga yang one person, pribadi tunggal yang ada di dalam pelayanannya Paulus pada masa itu. Karena bagian besar dari orang-orang Kristen sedang mundur, sedang tidak taat, tidak setia. Tapi ingat baik-baik, keluarga ini tidak pernah merasa diri penting. Mereka tidak merasa diri paling, saudaraku, hebat. Mereka tidak merasa diri paling dibutuhkan. Mereka tidak merasa diri lalu Paulus tidak boleh atur mereka. Tidak. Justru keluarga ini sangat punya roh ketundukan sekali kepada pemimpin mereka yang bernama Paulus. Lihat ayat ini, 2 Timotius 1 ayat yang ke-16. Ya, perhatikan, saya bacakan. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang melayani, dalam tanda kutip ya. Mereka berulang-ulang melayani, tapi mereka menyegarkan hatiku. Mereka tidak membuat Paulus sakit hati, tidak. Justru mereka bikin Paulus senang. Mereka juga menjumpai Paulus berulang-ulang kali dalam penjara. Mereka tidak malu untuk ketemu Paulus. Mungkin minta pendapat, minta petunjuk di dalam pelayanan. Bahkan dikatakan ayat 17, mereka berusaha mencari Paulus sudah di Roma. Ketika Paulus di Roma, mereka mencari, mereka juga menemui Paulus. Saudara, mereka rasa bahwa mereka tidak bisa melayani sendiri. Mereka butuh pemimpin yang namanya Paulus. Sekalipun mereka sekarang ada di daerah yang berbeda. Saudara, Paulus ada di Roma, Onesiforus ada di Efesus. Tapi mereka punya rasa hormat kepada pemimpin. Mereka punya rasa ketundukan kepada pemimpin. Ini kita harus jaga baik-baik, saudara yang diberkati Tuhan. Termasuk saya yang bicara ini kan punya pemimpin juga, saudara. Iya, saya diatur oleh pemimpin saya. Mungkin dalam kapasitas tertentu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mungkin bisa rasa diri bahwa saya bisa. Tapi tidak boleh begitu. Karena memang seorang, saudaraku, yang sungguh-sungguh memberi diri melayani itu, dia harus tahu arti ketundukannya kepada otoritas, arti ketundukannya kepada pemimpin, arti ketundukannya kepada yang Tuhan percayakan ada di atas. Itu penting ya. Jadi kita tidak boleh jadi orang Kristen yang rasa diri paling penting. Sudah ya. Minta maaf, ini saya mesti sampaikan karena terjadi di beberapa tempat modelnya kayak begitu. Ketika ada orang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin, saudaraku, dalam satu komunitas tertentu, dia rasa bahwa dia paling superior, dia paling hebat, sehingga saudaraku, orang yang sebenarnya memimpin di atasnya dia tidak mau peduli lagi. Usul saran tidak diterima, saudaraku. Dia bikin dia punya aturan sendiri, program sendiri, semuanya dia lakukan sendiri tanpa memperdulikan orang yang ada di atasnya. Itu bahaya. Saudara, itu bukan seorang pelayan yang baik. Keluarga yang melayani Tuhan yang baik itu, dia tunduk, dia hormat, dia tahu kapasitasnya, dia tahu, saudaraku, bahwa dia tidak berdiri sendiri. Ada orang lain yang menjadi bagian di dalam kepelayanannya. Ini kita tidak boleh lupakan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya Paulus mengatakan begini, penulis Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17. Jemaat membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 3.
Jadi kalau ada orang tidak tunduk dan taat, itu tidak akan membawa keuntungan sama sekali dalam hidup. Melayani tapi akan jadi percuma. Saudara yang diberkati, ini roh Onesiforus, roh yang tunduk dan taat. 1 Timotius pasal 5 ayat 17 juga mengatakan hal yang serupa. Hormatilah. Nah, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang berjeripayah, berkhotbah dan mengajar. Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus memberi diri kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kita tidak boleh lupa, ingat baik-baik bahwa saya melayani bukan berarti saya menjadi superior. Saya melayani, saya siap untuk diatur, saya siap untuk ditunjuk, saya siap untuk memberi diri saya di dalam pekerjaan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu sebelum pemilihan badan pengurus daerah, saudara yang diberkati Tuhan, beberapa pendeta datang bertemu dengan saya, baik di gereja di tempat ini di pastori, bahkan di kantor saudaraku waktu kami sedang rapat pansus ya, persiapan untuk Rakerda. Itu biasa kita mulai dengan pansus, rapat ketua-ketua wilayah bersama dengan ketua departemen dan juga ketua BPD, pengurus BPD. Ada yang berkata begini, Pak Pendeta, bagaimana ini kotong maju kok saudara ya, maju apa betanya? Maju BPD ya saudara. Ya, saya bilang untuk saat ini saya tidak bersedia. Untuk saat ini saya masih lebih fokus untuk saudaraku memanage kehidupan rohani saya. Saya masih mau dipimpin saudaraku oleh orang lain yang mengatur saudaraku kepemimpinan dalam diri saya. Saudara. Beberapa kali ya, saudaraku, mereka minta supaya saya juga ikut. Sebagian besar juga pikir saya juga akan masuk untuk maju. Ya saudara ya. Sampai-sampai ada yang berpikir bahwa oh kita main Facebook, kita main YouTube, kita main TikTok untuk cari ketenaran supaya bisa maju jadi badan pengurus daerah. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak sama sekali. Kita tidak punya maksud demikian. Dan itu kita buktikan. Siapa yang tidak bersedia mengajukan diri menjadi anggota BPD, angkat tangan dan berdiri. Berdiri. Saudara, ya. Kami berdiri, kami beberapa orang. Saking terlalu banyak yang berdiri, ya saudara, maju ke depan semua. Ya, siapa lagi yang tidak mau dipilih, maju ke depan. 95 pendeta, saudaraku. Mungkin yang mau dipilih mungkin hanya beberapa saja. Ini beda. Saya melihat di organisasi gereja lain, waktu orang kalau bilang siapa mau dipilih, wih semua mau pilih, dipilih habis. Kalau ini justru semua tidak mau dipilih. Ya saudara, hampir sebagian besar tidak mau dipilih jadi badan pengurus daerah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maksudnya adalah bukan tidak mau melayani, tapi mau belajar tunduk, belajar taat dulu kepada orang lain, belajar tunduk kepada pemimpin yang lebih senior, yang lebih punya banyak pengalaman di dalam pelayanan. Saudara, saya merasa bahwa saya baru saja melayani Tuhan. Saya masih melihat bahwa ada orang-orang yang lebih punya kapasitas lebih, saudara, masih punya sejumlah gudang pengalaman di dalam melayani Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan ya. Dan saya mesti banyak belajar tunduk, melihat track record yang mereka sudah capai bertahun-tahun di dalam pelayanan. Saudara yang diberkati Tuhan, dan itu saya lakukan sampai hari ini ya. Belajar untuk mendengar orang lain, belajar untuk diatur ya. Belajar untuk diarahkan. Saudara, itu belajar. Meskipun saudaraku yang diberkati Tuhan, kita juga dipercaya sebagai pemimpin, tapi tidak untuk kapasitas tertentu. Kita mesti memberi diri kita untuk diatur oleh orang lain. Bahkan sampai hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, kalau ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, siap
pindah dari GSJA Sinar Kasibolok, saya selalu bilang siap. Kalau Tuhan menghendaki, saya siap, saudara. Karena saya bukan mengatur diri saya sendiri. Kalau Tuhan yang perintah lewat badan pengurus daerah, saya percaya mereka adalah wakil Tuhan yang dipercayakan. Saya siap, saudara. Bukan hanya saja 100%, 1000% aku siap, saudara. Ya. Waktu Ibu Dian sedang sakit-sakit, tawaran itu datang kepada saya. Tapi saya bilang saya tidak pernah bisa mengambil keputusan sendiri. Semuanya ada di tangan Tuhan. Dan saya tahu Tuhan sudah menempatkan Anda sebagai perwakilan. Untuk melayani Tuhan. Karena melayani itu bukan bagian yang kita harus pikir bahwa ini kita pun nenek moyang, saudara. Tidak bisa. Kita mesti belajar tunduk. Kita mesti belajar taat. Ini kehendak Tuhan atas semua kita. Karena pelayanan itu bukan kerajaan. Pelayanan, saudaraku, bukan kerajaan. Pelayanan juga bukan bisnis. Pelayanan ini adalah milik Tuhan. Karena milik Tuhan, maka semua orang harus tunduk kepada otoritas. Di mana Tuhan mempercayakan otoritas itu kepada orang-orang yang Tuhan telah pilih dan tetapkan. Otoritas itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, maka Ibrani tadi mengatakan Anda akan tidak beruntung. Anda tidak akan mengalami yang namanya keuntungan, kebahagiaan. Hidupmu akan porak-poranda, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu belajarlah dari keluarga Onesiforus yang tunduk dan taat. Khotbah ini juga sebagai khotbah persiapan, ya. Karena bulan depan sampai hari ini saya masih berdoa. Saya juga tidak mau terburu-buru. Akan ada beberapa orang yang kita tetapkan untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebagai pelayan gereja lokal, saudara, yang minggu lalu saya sudah sebutkan. Ada yang ada di komisi kaum pria, komisi kaum wanita, sekolah minggu, saudara. Ya, ada di pemuda remaja, semua harus memberi diri pelayanan. Tapi ingatlah baik-baik. Kita harus belajar dari Onesiforus, keluarga yang memberi dirinya all out untuk pekerjaan Tuhan. Berulang-ulang kali semangat, mereka tidak kendor. Mereka adalah keluarga yang tunduk kepada kepemimpinan Paulus sebagai hamba Tuhan yang punya otoritas, diberi kepercayaan oleh Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang ketiga, saudaraku, melayani di semua bagian. Ingat itu. Jadi keluarga Onesiforus adalah keluarga yang tidak hanya melayani di satu titik, tidak hanya melayani di satu bidang, tapi mereka melayani di banyak bidang, melayani di berbagai pelayanan. Saudaraku, perhatikan ayat yang tadi kita sudah baca. Di sana dikatakan betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan. Kata banyak di sana itu bukan hanya sekedar menunjukkan kuantitas atau jumlah track record dia dalam melayani, tetapi banyak itu juga menunjuk kepada bagian segi-segi pelayanan. Kalau saudara kita membaca tadi jelas bahwa dia mengunjungi Paulus berulang-ulang kali di dalam penjara, itu berarti dia sedang melakukan pelayanan juga, saudara. Bahkan pelayanan-pelayanan yang lain yang dikatakan dalam ayat ini yang dilakukan di Efesus, ya, mereka memberi diri mereka untuk pekerjaan Tuhan. Mereka memberi diri mereka dalam semua lini pelayanan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini tidak bermaksud bahwa kita jadinya serakah di dalam melayani Tuhan. Tidak.
Tapi kalau kita bisa, kenapa tidak? Ya. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Saya kan seharusnya khotbah saja, ya, tugas saya. Tapi kalau saya bisa untuk melakukan, kenapa saya tidak melakukan yang lain? Tadi malam saya latih itu anak-anak, karena saya minta ada anak pemuda yang latih, tunggu-tunggu tak datang. Maka saya latihlah mereka menjadi choir. Bisa saya lakukan, kenapa tidak? Saudara, daripada kita semua tanganga, saudara, itu kan bagian dari pelayanan. Itu bagian dari pelayanan. Sampai waktu saya gerakan, Ibu Nel Cidong ketawa saya, ya sudah, karena mungkin saya terlalu heboh juga, ya saudara. Ya, melatih orang itu bagian dari pelayanan. Jadi pelayanan itu banyak, tapi seringkali itu kita pilih-pilih. Ih, jangan beta jangan itu, beta jangan itu. Ya, saudara. Makanya sekarang kan kita pun anak-anak tamborin dong su pensiun. Ya. Karena banyak orang melayani itu pakai image, jaga image, bahasa kerennya jaim, jaga image. Saya nih, saya pejabat, sembarang. Saya kasih tahu saudara, di Jakarta ada pejabat yang jadi koster, pengusaha loh, pejabat, orang penting dia, tapi dia jadi koster gereja. Orang tidur di atas uang, tapi dia mau beri diri untuk jadi koster gereja tanpa bayaran. Saya waktu ketemu, wih, saya sungguh malu. Orang hebat begini nih saudara. Karena melayani Tuhan itu tidak perlu jaga image. Anda dengan Tuhan kau mau jaga image apa? Dia rela loh sapu ngepel gereja, saudara, lap bangku gereja. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa tanya pendeta Melato. Ya, saudara, kita heran sampai-sampai orang-orang yang punya kapasitas bukan orang-orang rendah, uang punya, pangkat punya, dia sewa orang kan bisa. Tapi persoalan bukan itu, persoalan dia tahu bahwa ternyata ini melayani Tuhan. Kalau saya sewa orang, orang yang melayani saya, daripada orang yang dapat upah, orang yang dapat keuntungan, saya dong. Saya mau beri diri saya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini bukan soal bisa dan tidak bisanya. Ini bukan soal, saudaraku, saya bisa bayar orang sehingga orang yang kerja, bukan, ini soal upah. Kalau kamu bayar orang lain dapat upah, kamu tidak. Dalam pekerjaan Tuhan itu bedanya itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya sorry ya, saudara lihat waktu kita pembangunan gereja, meskipun di antara saudara ada yang rasa saya tidak boleh lah, kok saya naik turun naik turun naik turun turun naik turun naik naik turun. Kalau itu lagu dulu ada mungkin kita nyanyi naik turun naik ya saudara, turun naik ini terus. Kenapa? Bukan apa-apa, karena memang ini pelayanan. Kita bisa bayar orang, bukan tidak bisa bayar, tapi ini pelayanan. So ada tukang juga kita masih sorong-sorong diri. Kalau kita rumah tak usah, kasih tinggal dia kerja, bayar percuma san lu. Tapi ini persoalan pekerjaan Tuhan, Pak. Dia dibayar, saudaraku. Anda tidak dibayar, tapi ingat Tuhan bayar, Tuhan perhitungkan.
Itu yang Anda dan saya kadang kita lupa ini. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan, beda dengan dunia sekuler. Kalau dunia sekuler semuanya dihitung dengan duit. Tenaga dihitung dengan duit, waktu dihitung dengan duit. Itu sekuler. Pekerjaan Tuhan tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini kita harus ingat ini. Makanya ini saya ulang lagi, ini bukan soal mampu dan tidak mampu. Ya, tapi soal kita memberi diri. Memberi diri kepada Tuhan. Jadi jangan pernah pikir, saya kan bisa. Saya tidak perlu lakukan itu, kita bayar orang aja. Saudara yang diberkati. Ini bukan, dia nanti dapat berkat, kamu kehilangan berkat. Itu soal. Jadi dia berkatnya double. Anda bayar dia sudah dapat, Tuhan bayar lagi dia. Karena dia melakukan di dua bos. Jadi boleh kita bayar orang boleh, tapi jangan lupa saya juga mau ambil bagian. Biar saya juga kecipratan berkat toh. Saudara, jangan hanya dia. Dia sudah dapat berkat double ini. Itu pelayanan tuh, saudara. Itu pelayanan. Saya ingatkan Richard. Saya tahu di Jawa sekarang orang diminta untuk bermain musik itu selalu dibayar. Saudara. Budget harganya sudah ditentukan. Sejak awal sebelum main sudah omong. Su sepakat harga baru bisa bermain. Kalau soal sepakat harga, soalnya main. Saya kasih tahu dia, kalau Tuhan kasih lu talenta, ingat baik-baik. Kalau orang memberi, terima. Tapi jangan pernah ikut-ikutan orang yang pasang target. Ingat itu. Ini beda, ini bukan sekuler, ini pelayanan. Ini pelayanan. Saudara yang diberkati Tuhan, berilah hidupmu untuk pekerjaan Tuhan. Itu ingat ya. Saudara, jadi hari ini kita jangan lupa, di dalam gereja itu banyak pelayanan. Berilah hidup saudara, berilah hidup kita untuk pekerjaan Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan ya. Pasti kita diberkati. Makanya ini ayat bilang begini, saudara, yang keempat ini, saya mau tutup dengan ini ya. Melayani itu adalah anugerah dan rahmat Tuhan. Ini luar biasa. Jadi Anda baru melayaninya saja, itu sudah anugerah itu sudah berkat itu sudah rahmat. Itu, lihat ini. Tuhan kiranya menganugerahkan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus. 2 kali nih, ayat ini lagi. Dengan kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. Harinya itu berarti nanti Tuhan datang kembali. Tuhan datang kembali. Jadi pertama su terima memang, lalu kedua nanti Tuhan datang lagi, Tuhan panggil kita. Onesiforus dan keluarga, istri dan anak-anak, saudaraku, majulah ke depan. Wah, dapat upah. Ini yang dulu kamu keliling Efesus. Ini yang dulu kamu jalan mengunjungi Paulus di penjara. Ini yang dulu kamu melayani banyak di Efesus. Ini. Terima. Nanti kelak pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin, saudara. Amin. Jadi ingat baik-baik, melayani itu rahmatullah. Rahmatullah. Makanya kalau di gereja ada yang bilang, mari kita off call, jangan lari, datang lebih dahulu. Amin, saudara. Bapak nanti betapung kulit dong luntur karena mana? Ya saudara, lebih baik lupung kulit putih luntur jadi hitam daripada nanti Anda di sorga orang lain terima upah Anda tanganga. Ya toh, saudara. Jadi kalau ada pekerjaan Tuhan jangan lari, saudaraku. Ingat, hari Selasa, Rabu kita akan ada lagi dalam KKR Praise and Worship. Ibu-ibu datang koba masak. Dengar baik-baik, Anda melayani Tuhan. Ingat,
Anda melayani Tuhan, ini melayani Tuhan. Kalau kau masak di pesta, mungkin saudaraku capek percuma. Masak untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan hitung setiap tetes keringatmu itu. Amin saudara. Ya, selain separuh jatuh masuk di bumbu, Tuhan juga hitung. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, jadi jangan anggap remeh ya. Dengan pelayanan ini pekerjaan Tuhan. Udah ingat baik-baik. Makanya meskipun Anda ibu-ibu bisa pi belanja, saya juga pi belanja. Karena saya juga mau dapat upah, supaya nanti kelak di sorga waktu Tuhan panggil juga, Pak Eben terima upah belanja hari Rabu. Saya terima. Jangan saudara ini diberkati oleh Tuhan. Ingat itu. Tuhan perhitungkan semua. Saking saya belanja sering beli ayam banyak, itu Mbak su kenal saya. Jadi setiap kali saya datang, Pak sini Pak, ya sudah. Ya, kok untuk apa Pak? Ya hampir setiap 2 minggu, ternyata dia juga itu. 2 minggu datang beli ayam, Saya bilang kami ada kebaktian, ibadah. Oh ibadahnya kasih makan orang juga ya? Dia tanya begitu. Iya Mbak, jadi kita kasih makan jasmani, kasih makan rohani. Karena Tuhan Yesus itu mengajarkan demikian. Yesus kasih makan 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Oh, firman Tuhan saya sampaikan kepada Mbak. Ya, saudara, tiba-tiba Mbak tergerakkan, saudaraku. Ya, ayam 40.000, 45 diturunkan 40.000. Ya, kadang yang 50 kasih turun 45. Saya juga mulut manis dengan dia, tapi juga dengan kebenaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu ingat. Ya. Jadi saudara yang diberkati, ingatlah baik-baik ini. Pelayanan itu banyak, terlalu banyak. Hanya banyak orang tidak mengerti. Kata Roma Irama. Jadi saudara mengertilah. Beri diri saudara untuk pekerjaan Tuhan. 1 Timotius pasal berapa? 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat itu menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara. Jadi ini perwakilan saja nih, penilik jemaat. Artinya begini, orang yang mau melayani Tuhan itu menginginkan pekerjaan yang indah. Makanya saudara, saya itu terharu. Terharunya begini. Waktu orang kerja pastori itu, dapur pastori. Saudara, ini kan orang Sumba. Saya tidak tahu dia rajin gereja kosong. Tapi kok dong bisa punya hati pelayanan. Itu yang saya terharu. Karena untuk bangun begitu tuh tidak bisa bayar orang 1,5 juta. Saudara. Ya, saya sampai kasihan juga. Tapi waktu kita omong pertama kan 1 juta. Kita tambah 500, dia bilang, kok kenapa tambah? Dia sendiri masih omong kayak mana mau tolak tuh 500. Kita rasa tidak tega. Ini pekerjaan kayaknya berat. Bayar orang dari 1 juta tuh aduh, tidak masuk akal. Jadi kita akhirnya berunding, saya omong dengan Pak Pencer dengan Ibu Bendahara, kita tambah 500 lah. Saudara, oh iya sudah Bapak, kasihan juga. Tambah 500, ini orang sama semua tolak. Saudara, dia tahu, ini Bapak ini untuk Tuhan. Nah, orang yang begini saya tahu untuk Tuhan. Saya rasa terpukul saudaraku. Ada banyak orang yang gereja non-stop, pelayanan non-stop, tapi dia tidak mau tahu. Tuhan, uang. Ini kurang ajar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu kali saya beli apa? Saya lupa, lama sekali. Mixer yang pertama saya suka kasih di pendeta Andi itu. Saudara, saya beli, saya omong begini di itu. Aku, ya saudara, saya sebut di toko. Saya bilang, kok ini untuk gereja jadi bisa kurang kok.
Pak Pendeta minta maaf ya. Bisnis, gereja. Saya dalam hati, Tuhan yang pegang lu punya nyawa. Cek kas mati lu mangkali. Untuk Tuhan loh. Ya, saya tidak minta diskon untuk saya, untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Lebih baik orang yang kayaknya kita lihat halaik-halaik, tapi untuk Tuhan masih takut. Untuk Tuhan masih ada hati. Sungguh itu. Kalau orang lain tidak mungkin mau tuh saat ditesteng. Wih dong kerja dengan hati betul-betul. Saudara, beta rasa kerja dengan hati. Kadang berperintah rubah ini, rubah itu lah. Wih beta juga kadang-kadang pikir lah. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini ingat baik-baik. Ingat, pekerjaan itu untuk pekerjaan yang indah. Tidak bisa tergantikan dengan apapun di ini dunia. Indah sekali. Kesimpulan kita pagi hari ini, jadilah keluarga Onesiforus di zaman ini. Keluarga yang bawa berkat, sebagai pembawa berkat yang melayani dengan spirit yang menyala-nyala. Ya. Saudaraku, dengan semangat yang menyala-nyala, tunduklah kepada pemimpin dan menyatakan seluruh kapasitas kita untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari pemain musik maju ke depan. Terima kasih Tuhan.